Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kartika, SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kartika, SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan juga Bapak Fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik Ibu Yusnita Nora, SPD. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga lainnya tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Bentuk kegiatan. Pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka, Bapak Ibu CGP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas CGP, misalnya berupa foto atau video dan lainnya. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SDN 16 Tarok Dipo, yaitu tempat saya mengabdi. Ini adalah dokumentasi kegiatan di mana saya memimpin diskusi dalam pemetaan aset SDN 16 Tarok Dipo bersama kepala sekolah, rekan guru, tendik, dan komite sekolah. Ini adalah dokumentasi kegiatan di mana saya memimpin diskusi dalam hasil identifikasi aset atau modal di SDN 16 Tarok Dipo. 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Hasil identifikasi aset atau modal di SDN 16 Tarok Dipo. 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan alam, 5. Modal manusia. Kepala sekolah memiliki pendidikan S1, peserta didik sejumlah 302 siswa, dan semua guru memiliki pendidikan minimal S1. Selanjutnya, ada 2 orang guru penggerak dan 4 orang calon guru penggerak. Tenaga kependidikan yang profesional, pengawal sekolah, orang tua dan komite, serta masyarakat lingkungan sekolah dan murid merupakan modal manusia di SDN 16 Tarok Dipo. Modal manusia. Modal sosial berupa kepramukaan, kegiatan ekstrakurikuler seperti pantomim, randai, tambua, menyanyi, dan tahfiz Quran, media sosial, KKG guru PJOK dan guru PAI serta guru kelas, dan terakhir kombel sekolah. Modal sosial berupa kepramukaan, kegiatan ekstrakurikuler seperti pantomim, randai, tambua, menyanyi, dan tahfiz Quran, media sosial, KKG guru PJOK dan guru PAI serta guru kelas. Sementara itu, modal fisik yang dimiliki oleh SDN 16 Tarok Dipo yang pertama, bangunan sarpras yang terdiri dari ruang kelas, labor komputer, perpustakaan, UKS, ruang inventaris, musola, kantin, dan pos satpam. Yang kedua, drainase lingkungan sekolah, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, jalur listrik dengan 2 sumber daya listrik, yaitu 4.400 watt dan 2.200 watt, komunikasi telepon sekolah dan internet IndiHome 100 MB, serta jalan raya sumber air 2 sumur bor. Selanjutnya, modal lingkungan dan alam. SDN 16 memiliki udara yang bersih dan lahan yang cukup memadai untuk modal lingkungan dan alam. Selanjutnya, modal lingkungan dan alam. SDN 16 memiliki udara yang bersih dan lahan yang cukup memadai untuk modal lingkungan dan alam. Selanjutnya, modal lingkungan dan alam. SDN 16 memiliki udara yang bersih dan lahan yang cukup memadai untuk modal lingkungan dan alam. Pada modal finansial, SDN 16 memiliki dana BOS, dana DPA, koperasi sekolah, serta infak warga sekolah. Pada modal finansial, SDN 16 memiliki dana BOS, dana DPA, koperasi sekolah, serta infak warga sekolah.
Pada modal finansial, SDN 16 memiliki dana BOS, dana DPA, koperasi sekolah, serta infak warga sekolah. Pada modal finansial, SDN 16 memiliki dana. Sementara itu pada modal politik, Puskesmas, RT dan RW, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, polsek, koramil, perguruan tinggi, BPBD, PMI, Damkar, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Bung Hatta, Perpustakaan Kota Bukit Tinggi, Puskesmas Kuarcap Pramuka, dan hubungan antar dengan tetangga. Sementara itu pada modal politik. Yang terakhir, modal agama dan budaya. Tokoh agama, organisasi agama, perayaan hari besar agama, makanan atau kuliner khas daerah, pakaian khas daerah, budaya, gotong royong, dan lain-lain. Yang terakhir, modal agama dan budaya. Tokoh agama, organisasi agama, perayaan hari besar agama, makanan atau kuliner khas daerah, pakaian khas daerah, budaya, gotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya diskusi program. Hasil diskusi program kami. Pertama, kepala sekolah memanfaatkan atau memaksimalkan dan mengembangkan seluruh potensi dan aset yang sudah dimiliki sekolah dan melakukan inovasi-inovasi yang menunjang program sekolah. Waka kurikulum, penyusunan KOSP, implementasi KOSP, pemanfaatan labor komputer, ruang perpustakaan, dan peningkatan literasi siswa. Waka kesiswaan, optimalisasi bakat atau minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Majelis guru melaksanakan kurikulum yang telah disusun serta mengembangkan bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Program yang telah disepakati. Adapun beberapa program yang telah disepakati, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan labor komputer untuk pembelajaran yang menggunakan high-tech. Yang kedua, optimalisasi ruang perpustakaan untuk meningkatkan literasi siswa. Yang ketiga, optimalisasi bakat siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, pantomim randai, tari, tambua, dan menyanyi. Yang keempat, optimalisasi bakat siswa dengan kegiatan olahraga. Yang terakhir, optimalisasi bakat siswa dengan tahfiz Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.